Sampai kapan? Tidak ada batas waktu sama sekali. Tidak ada batas waktu sama sekali. Sampai kapan? Sampai seorang istri tadi kembali taat kepada suaminya, mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri. Wa hadzal hajru utawi ikilah ginjani iku la royata iku ora ana katok iku maujud lahu kedue zauj di annahu krana satemene hajar iku li hajati sholahiha iku krana hajat bagusi mar'ah. Nah, adapun meninggalkan tempat tidurnya istri tidak ngawuri turu marang istrine atau pada istrinya itu sampai kapan tidak ada batasannya. Karena apa? Karena tujuannya supaya seorang istri tadi kembali manut, kembali taat kepada suaminya, kembali ingat tentang kewajiban-kewajibannya terhadap suami. Famata soluhat, famata lantasluh, mongko kapan-kapan ora bagusi sapa zaujah, fal hajru mongko utawi nginggani bakin iku tetep. Nah, ketika seorang istri tadi tidak mau merubah sikapnya, jadi sikapnya seperti itu ketika dipanggil oleh suami dengan nada yang keras jawabannya, atau ketika dia keluar dari rumah tanpa izin suami, atau tidak mau melakukan perintah-perintahnya suami, selama perintah tadi tidak berbuat kemaksiatan, dia tidak mau melakukannya, maka seorang suami itu diperbolehkan untuk tidak ngawuri turu, artinya tidak turu bareng karo bojone. Meskipun sampai berapa tahun, tetapi ini hanya masalah tempat tidur, tidak diperbankan masalah berbicara. Kalau masalah berbicara dengan berkomunikasi dengan istrinya tetap nggak boleh lebih daripada tiga hari, karena Rasulullah SAW mengharapkan untuk saling mengenang, tidak tidak awuh terhadap saudara muslim. Jadi selama lebih daripada tiga hari. Jadi boleh meninggalkan tempat tidurnya seorang istri, tetapi dalam masalah percakapan dengan seorang istri tetap berjalan, komunikasi dengan istri tetap berjalan. Ini yang diajarkan oleh syariat. Wa in balagha sanajana tumeka apa hajru sinina ing pirang-pirang taun. Wa mata soluhat lan ing dalam kapan bagus sapa si zaujah fala hajra mongko ora ana nggenggangi iku maujud. Nah, ketika seorang istri itu bisa merubah sikapnya ketika dia dipanggil oleh suami dengan nada yang pelan, nada yang halus, berarti dia sudah bisa merubah sikapnya, maka seorang suami sudah nggak boleh genggangi turu terhadap istrinya. Ini ngewori turu kembali, jadi diwori maneh. Jangan sampai ditinggalkan tidur sendiri. Wa inda badil ulama'i lan iku ing dalem mungguhi sebagiane pira-pira wong alim wa yatul hujri utawi katok-katok genggangi syahrul iku saulan. Sebagian ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki atau seorang suami itu diperbolehkan untuk tidak ngawori turu terhadap istrinya ketika istrinya dalam keadaan khusus tidak taat kepada suaminya, itu hanya dalam waktu 1 bulan, tidak boleh lebih. Kalau lebih maka seorang suami ini berbuat maksiat, berbuat aniaya terhadap istrinya. Wadribuhunna darban ghairu mubarrihin, wadribuhunna lan mukula sapa sira kabeh guna ing nisa darban kelawan mukul ghairu mubarrihin kang ora nyatoni. Wa huwa utawi darban ghairu mubarrihin alladzi iku mukul layak siru kang ora mecah apa alladzi adman ing dalem wala yusinu lan ora ngalahake apa alladzi udwan ing anggota ai dorban tegese mukul ghaira syadidin kang ora banget.
Waira syadidin kan ora banget. Dzalika utahe mengkono-mengkono darbun iku ilam yarjina iku lamun ora bali saka nisa bil hujroni kelawan den tinggal kelawan den tinggani. Nah, ketika seorang istri itu ketika ditinggal suaminya dalam tempat tidurnya, artinya tidak diawali turu oleh suami, dan dia sikapnya ya seperti itu, artinya tidak mau berubah ketika dipanggil seorang suami dengan jawaban yang lantang, dengan jawaban yang keras, atau ketika keluar rumah dengan tanpa izin, atau ketika di rumah dia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, maka seorang suami ini diperbolehkan untuk memukul istrinya dengan pukulan yang sekiranya tidak menyakitkan dan juga tidak di tempat-tempat yang mematikan. Nggak boleh memukul kepala, nggak boleh memukul tenggorok ini yang belakang sini nggak boleh. Pokoknya nggak memukul wajah juga nggak boleh. Dan alat pukulnya pun juga relatif ringan, ya seperti pakai kacu atau pakai pakai baju, pakai sandal. Jadi pukulannya dengan pukulan yang ringan, yang tidak sampai menyakitkan, juga tidak sampai membuat wajahnya ini menjadi jelek. Diperbolehkan seperti itu. Jadi seorang suami boleh memberikan pengajaran kepada seorang istri, boleh memukul istrinya dengan tahapan tadi, yaitu pertama adalah ditinggalkan tempat tidurnya, artinya tidak diawali turu ketika malam hari yang tidur dengan tempat sendiri. Ketika tidur di tempat sendiri ternyata kok sikapnya seorang istri itu masih tetap seperti itu, masih tetap tidak mau taat kepada seorang suami, maka nanti tahapan yang kedua, seorang suami itu baru boleh untuk memukul istrinya. Tetapi pukulan tadi tanpa menyakiti, tidak menyakiti dan juga tidak mengenai tempat-tempat atau anggota badan yang bisa mematikan, seperti halnya kepala atau tengkuk di sini, itu nggak boleh diperbolehkan. Jadi dalam syariat seperti itu. Fain atokna mongko lamun taat sapa sinisa kum ing sira kabeh. Fima ing dalam barang yuratu kang den karepaké apa maminduna saking nisa. Pala tabuhu mongko aja nutri sapa sira kabeh. Ila tabluhu tegese aja nutri sapa sira kabeh alaihinna ing atase nisa sabilan ing dalan. Nah, ketika seorang istri sudah taat kepada seorang suami, ketika dipanggil dengan menjawab dengan nada yang halus, nada yang menyenangkan, ketika dia di rumah bisa melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri, ketika dia keluar rumah izin terhadap suaminya, maka ketika dia taat kepada seorang suami, maka seorang suami nggak boleh memukul terhadap istrinya. Nggak boleh memberikan pengajaran terhadap istrinya dengan secara dolim atau berbuat dolim kepada istrinya, karena pondasi daripada seorang berumah tangga itu adalah sebagaimana dawuhnya Allah Subhanahu wa taala tadi, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulah istri-istri kalian dengan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Aitori kan tegese dalan ila dzurbihinna maring mukul nisa tulman kelawan nganimoyo waja'alu lan dadi akena sapa sira kabeh ing barang kana kang ana kumamin guna saking nisa kaalam yakun kaya-kaya yen to ora tinemu apa mah fa inna ta'iba mongko sak temene wong tobat minal dzambi saking dosa iku kaman kaya wong lan kang ora ana dosa iku mau kepriman. Nah, apabila seorang istri tadi sudah kembali taat kepada seorang suami, maka anggap hal yang sudah lalu itu tidak ada. Karena orang yang berbuat dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti halnya orang yang tidak punya
dosa. Jadi ketika artinya apa? Artinya ketika berumah tangga, nanti ketika kalau sudah berumah tangga atau ketika berumah tangga itu hal-hal yang sudah lewat itu jangan sampai diungkit. Artinya kesalahan-kesalahan yang sudah lalu ketika sang istri atau suami sudah minta maaf kepada pasangannya masing-masing, jangan sampai diungkit. Kenapa? Karena orang yang sudah minta maaf kepada pasangannya masing-masing, itu seperti halnya orang yang tidak punya dosa sama sekali. Orang yang taubat dari kesalahan, maka orang yang taubat dari kesalahan itu seperti halnya orang yang tidak punya dosa sama sekali. Ala iling, aitana bahu tegese ilingo sapa sira kabeh, innalakum sak temeni sira kabeh alam saikum ing atase pira-pira wong wadon ira kabeh hakon apa hak. Wali nisa ikum lan iku keduwe pira-pira wadon ira kabeh alaikum larat ing atase sira kabeh hakon apa hak. Fahakum mongko utawi haki sira kabeh alaihina ing atase nisa alaiwatikna iku yen to ora ngidekake sapa nisa firasyakum ing lemek ira kabeh man ing wong takrahuna kang sengit sapa sira kabeh. Wala ya'dzanna lan ora ngidini sapa nisa fi buyutikum ing dalam pira-pira omah ira kabeh liman maring wong takrahuna kang sengit sira kabeh. Ingatlah dawuhnya Kanjeng Nabi terusannya wasiatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau haji wada. Terusannya wasiat beliau adalah kepada para sahabat dan kepada kita semua sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ingatlah bahwa kalian itu atau kalian sebagai orang laki-laki punya hak yang wajib ditunaikan oleh seorang istri. Begitu juga sebaliknya, bahwa seorang istri juga punya hak yang wajib ditunaikan oleh seorang suami. Jadi antara haknya seorang suami yang wajib dilakukan oleh seorang istri adalah Allah yuwatikna firasyakum man takrahuna. Yaitu yang akan tidak memasukkan orang lain yang kalian tidak suka. Artinya ketika seorang istri berada di rumah sendiri, sementara suaminya kerja di luar, maka jangan sampai memasukkan orang lain atau orang yang bukan mahramnya ke dalam rumahnya, apalagi memasukkan orang lain ke dalam kamar pribadinya. Ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Siapapun itu, meskipun seorang orang yang dekat, orang tetangga atau sepupu atau sepupu atau misanan sepupu itu adalah bukan mahram, jadi nggak boleh memasukkan dia ke dalam rumahnya seorang suami. Kalau memasukkan rumahnya ke dalam rumahnya suami, maka harus seizin suami. Jadi ini di antara ajarannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seorang suami berada di luar rumah sedang bekerja, maka seorang istri ini adalah bisa menjaga sesuatu yang ada dalam rumah. Di antara menjaga tadi adalah juga tidak memasukkan orang lain ke dalam rumahnya seorang suami tanpa seizin suami. Apalagi memasukkan ke dalam kamar pribadinya. Tidak boleh. Ini yang tidak diperbolehkan. Ala iling wa haqquhunna utawi haki nisa alaikum ing atase sira kabeh antusinu iku yen to gawe bagus sapa sira kabeh ilaihinna maring nisa fi kismatihinna ing dalem penganggune nisa wa ta'amihinna lan panganen nisa. Jadi di antara tadi kewajiban seorang istri ketika suaminya berada di rumah, ketika suaminya di luar rumah, maka tidak memasukkan orang lain. Ketika ada tamu, bilang kepada tamu tadi, maaf, suami saya tidak ada di rumah. Ini kalau memang yang bertamu adalah orang laki-laki atau orang yang bukan mahram. Tapi kalau yang bertamu adalah orang yang sejenis, orang perempuan, yang tidak masalah, tidak apa-apa. Selama tidak masuk ke dalam kamar pribadinya suami istri tadi.
Nah, kemudian ala wa haqquhunna 'alaikum an tusinu ilaihinna fi kismatihinna wa ta'aminna. Adapun hak-haknya seorang istri yang wajib ditunaikan oleh seorang suami adalah memperbaiki pakaian dan makanannya. Artinya berbuat baik kepada seorang istri juga memperbaiki pakaian, artinya dibelanjakan, dibelikan pakaian, dibelikan sandangan. Paling tidak itu satu musim itu satu. Nanti kalau di Indonesia ini adalah dua musim, musim penghujan dan musim kemarau, maka secara syariat bahwa seorang suami itu berkewajiban membelikan pakaian kepada istrinya paling tidak 1 tahun itu dua kali. Itu ketika musim hujan dan ketika musim kemarau. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syukur-syukur bisa lebih, bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali, atau bahkan 1 bulan sekali. Baik, karena membahagiakan seorang istri itu adalah tanda-tanda daripada sifat kenabian. Sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu orang yang selalu membahagiakan istri-istri mereka. Istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang bisa membahagiakan seorang istri dengan membelikan baju setiap bulan, seumpama dibelikan tiap bulan, dibelikan pokoknya baju, entah baju yang untuk alasan atau baju yang lebih mahal. Ya, selama seorang perempuan tadi tidak menuntut hal yang berlebihan. Jadi istilahnya kemampuan daripada seorang suami. Tapi kewajibannya tadi adalah hanya dua kali dalam 1 tahun. Karena musim di Indonesia ada dua, musim kemarau dan musim penghujan. Setiap satu musim diberikan satu. Yaitu musim kemarau diberikan satu, musim penghujan diberikan satu. Itu kalau memang paling akal atau paling sedikit. Syukur-syukur kalau bisa lebih, setiap bulan diberikan baju untuk membahagiakan hatinya seorang istri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan makanan yang layak kepada seorang istri. Ini adalah kewajiban dari seorang suami yang wajib dia tunaikan untuk istrinya. Memberikan pakaian setiap tahunnya, setiap musimnya, dan memberikan makanan yang layak untuk seorang istri nanti. Rawan yata'aki hadal hadisa ngikilah hadis at-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi. Hadis ini, hadis yang panjang tadi itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang mana beliau Rasulullah SAW bersabda hadis ini ketika haji yang terakhir. Setelah itu Kanjeng Nabi itu tidak haji lagi, kemudian Kanjeng Nabi itu menandakan bahwa ketika wasiatnya Kanjeng Nabi yang terakhir dikatakan supaya seorang laki-laki itu memperbaiki hubungannya dengan istri-istri mereka. Wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul mar'ati utawi hake wong wadon ala zauji ing atase bojo lanang, min haqqiya, kesiklan setengah saking hake mar'ah alaihi ing atase zauj, ayut ima iku yen to aweh pangan sapa zauj ha ing zaujah, ila tohima ing dalam nalikane mangan sapa zauj, wayak sulan menganggoni sapa zauj ha ing zaujah idak kasa ing dalam nalikane nyandang sapa zauj, wala yadriba lan yato ora mukul sapa zauj al wajha ing wajah ai ing dan nususiha tegese ing dalam nalikane kuri'e zaujah. Kanjeng Nabi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa di antara haknya seorang istri yang wajib ditunaikan atau wajib dilakukan oleh seorang suami adalah ketika seorang suami makan, maka dia memberikan makan kepada istrinya. Jangan sampai ini yang biasa terjadi oleh kalangan orang kaum Adam ketika dia keluar rumah beli makan di warung, makan di restoran, makan yang enak, kemudian suami istrinya di rumah tanpa diberi makan yang sama. Di antara haknya seorang istri yang wajib ditunaikan oleh seorang suami, ketika suaminya makan, maka seorang istri harus diberi makan makanan yang sama dengan apa yang dimakan oleh suaminya. Dan ketika seorang suami itu nyandang
atau membeli pakaian untuk dirinya sendiri, maka dia juga harus memberikan pakaian untuk istrinya. Ini adalah haknya seorang istri yang wajib dilakukan oleh seorang suami. Dan juga kewajiban seorang suami adalah tidak memukul wajahnya istri ketika istrinya dalam keadaan tidak mau taat kepada suami. Nanti ada 3 tahapan. Yang pertama, ketika seorang istri itu sedang khusus atau ketika seorang istri sedang tidak mau taat kepada suaminya, maka nanti yang pertama tahapannya adalah dia meninggalkan tempat tidurnya istri. Artinya tidak ngawuri dulu, tidak dulu bareng dengan istrinya. Kalau ternyata ditinggalkan tempat tidurnya ternyata tetap seperti itu, artinya tidak mau taat kepada suaminya, maka nanti seorang suami baru boleh memukul istrinya. Nah, pukulan tadi dengan syarat pukulan yang tidak menyakitkan, juga tidak mengenai tempat-tempat yang bisa mematikan. Wala yuqabbihu lan orang ngalakake sapa zaud, wala yuqabbiha lan orang ngalakake sapa zaud bitasydidil muwahhadati kelawan tasydide bak kang den metoni siji maksuratin kang den kasroh, maksuratan halih den kasroh. Wala yuqabbiha ai la yusmi'a tegese yen to ora aweh ungu sapa zaud ha ing zaujah makruhan ing ayatulula walayak zaud qabbahakillahu qabbaha muga-muga ngalakake ing sira wadon sapa Allah Gusti Allah. Dan juga di antara haknya seorang istri kepada suaminya, artinya ini dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa haknya seorang istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya adalah tidak berkata kasar kepada suaminya, tidak berkata sesuatu yang bisa mendengar perkara yang tidak disukai oleh istri. Jadi tidak berkata yang kasar kepada istrinya. Jadi ngomong sing halus, ngomong sing baik, ngomong yang sopan kepada istri. Dan juga tidak berkata qabbahakillah. Qabbahaki ini maknanya berdoa yang jelek, menjelekkan atau mendoakan jelek kepada istrinya. Yang mudah-mudahan Allah menjelekkanmu. Ini kan oleh syariat. Syariat itu berkata yang jelek kepada suaminya. Wala yahjura lan yen orang genggangi, orang ngeneng, orang genggangi sapa si zawat ayo fi riwayatin lan orang dalam suci riwayah wala yahjuru lan orang genggangi sapa si zawat ha ing zaujah illa fil mabiti kejaba ing dalam gong turu ai fil madja'i tegese ing dalam gong turu indan ususi ing dalam nalikan usus. Dan hendaknya seorang suami ketika istrinya dalam keadaan khusus itu tidak meninggalkan kecuali hanya tempat tidurnya. Artinya apa? Artinya ketika istrinya dalam keadaan khusus, maka seorang suami diperkenankan untuk meninggalkan istri dalam tempat tidur. Tidak diulangi itu turu. Amal hajru anapun utawi nginggangi fil kalami ing dalam kalam atau ngeneng fil kalami ing dalam kalam ucapan fa innahu mongko sak temene fa innahu mongko iku sak temene al hajru haramun iku haram illa li udrin kejaba hudur. Bahwa nyeletake ing hati sapa to berani wa hakimulan imam hakim Muawiyah saking Muawiyah ibni Haidata sifat ilmu manati kelawan fatai hak kang den kosongi saking titik. Nah, adapun tidak mengajak komunikasi terhadap seorang istri ini tidak diperbolehkan. Meskipun istrinya tadi khusus tidak taat kepada suaminya atau dia tidak mau melaksanakan hak-haknya atau kewajiban-kewajibannya kepada suami. Ketika seorang istri tidak mau melaksanakan kewajibannya terhadap seorang suami atau tidak mau taat kepada seorang suami,
maka seorang suami ini hanya diperkenankan meninggalkan tempat tidurnya istri saja. Tidak diperkenankan untuk tidak berkomunikasi dengan istrinya. Jadi meskipun seorang istri tadi tidak mau taat, atau dia diperintahkan tidak mau, atau ketika dipanggil dengan jawaban nada yang keras dan sebagainya, maka kewajiban daripada seorang suami itu tetap berkomunikasi dengan istrinya, tetap diajak bicara tetap mengajak bicara terhadap istrinya. Jadi yang diperkenankan hanya masalah tempat tidurnya, artinya tidak ngawuri dulu terhadap istrinya, hanya itu. Masalah komunikasi tetap berkomunikasi. Kecuali diudurin, kecuali ada udur. Apa udurnya? Contohnya supaya seorang istri ini mendapatkan pengajaran. Ya ora diwangi turu, ya ora diwangi ngomong. Ya. Ketika seorang istri tidak diawali turu, tidak diawali ngomong, tidak diajak ngomong, ini nanti dia akan merasa bahwa ada yang salah dalam dirinya. Sikapnya kepada suami, atau dia kurang taat terhadap suami, atau dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap suami. Nah, karena kalau ada udzur yang seperti ini, yang tujuannya supaya seorang istri tadi ingat bahwa dirinya itu adalah berbuat kesalahan terhadap seorang suami, maka nanti diperbolehkan. Dia diperbolehkan untuk tidak ngajak komunikasi dengan istrinya. Waqala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin utawi endi-endine wong lanang tazawwaja iku rabi sapa rajul imra'atan ing wong wadon alama ing atase barang kala kang gedhe apa minal mahri saking mahar au kasura utawa akeh apa ma laisa kang ora ana binasi iku ing dalem awake rajul ai qalbihi tegese atine rajul ayu adya apa yen to nekani sapa rajul ilaiha atau ayat dia apa yen to nekani sapa rajul ilaiha maring imro'ah aqwaha ing akwa imro'ah qada'a mongko bujuk sapa rajul ha ing imro'ah famata mongko nuli mati sapa rajul walam yu'ati hale ora nekani sapa rajul ilaiha maring imro'ah aqwaha ing akwa imro'ah ya lakia mongko ketemu sapa rajul Allah ing Allah yaumul kiamati ing dalem dina kiamat wa huwa hale utawi rajul zanin iku akan zina ai asimun tegese wong kang dosa. Al-hadisan terusaken sapa sura ing hadis. Dawuhnya Kanjeng Nabi lagi atau sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan. Siapapun laki-laki yang menikahi seorang perempuan, baik dengan mahar yang sedikit atau mahar yang banyak, dengan dihutang, artinya maharnya tidak langsung dibayarkan ketika akad, tapi dihutang, baik mahar tadi sedikit maupun banyak. Di dalam hatinya seorang laki-laki tadi punya niatan tidak ingin membayarkan mahar tadi kepada istrinya. Tujuannya dia menipu istrinya. Berarti diakati jebret, wabil tunikah haha, ternyata maharnya mahar utang, baik maharnya 10 juta atau 20 juta atau 100.000, tapi diutang. Dan dalam hatinya seorang laki-laki tadi, dia niatan tidak ingin membayarkan maharnya tadi. Dia menipu terhadap istrinya tadi. Kemudian ketika seorang suami tadi kok meninggal, dia belum membayarkan mahar yang telah dihutang kepada istrinya, maka dia akan sowan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan orang yang berdosa seperti hanya melakukan perbuatan zina. Jadi zinanya sama, dosanya sama dengan orang yang berbuat zina. Ini harus dihati-hati oleh orang laki-laki ketika berakad.
Ketika akad nikah, kemudian nanti maharnya kok diutang, maka harus dibayarkan. Entah kapan semampunya harus dibayarkan. Jangan sampai punya niatan dalam hati, aku bakal bayar no maharku ini bujuku. Jangan. Tapi harus punya niatan, kalau dia mampu untuk membayarkan, segera dibayarkan kepada istrinya. Karena apa? Karena mahar itu hak 100% miliknya seorang istri. Kenapa hak 100%? Karena itu binisbah iwadon sebagai ganti daripada kemaluan yang akan dimanfaatkan oleh seorang suami. Itu tujuan daripada mahar itu diberikan kepada seorang istri. Baik mahar tadi secara kontan atau diutang oleh suami, maka suami itu berkewajiban punya tanggungan kepada seorang istri. Jangan sampai dalam hatinya punya niatan tidak ingin membayarkan mahar yang telah dibebankan kepadanya. Kalau dia punya niatan dalam hatinya tidak ingin membayarkan mahar yang telah dibebankan kepada seorang suami, ternyata dia meninggal, maka dia sowan kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti hanya orang yang berbuat zina. Artinya dosanya sama dengan orang yang berbuat zina. Ini dawuhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang laki-laki nanti sebisa mungkin ya dikontani, artinya jangan sampai diutang. Semampunya maharnya, jangan sampai mahal-mahal, karena perempuan atau wanita yang paling banyak barokahnya itu adalah perempuan yang lebih sedikit maharnya. Boleh orang itu memberikan mahar yang banyak, sebagaimana yang pernah saya terangkan di majlisan yang lalu, bahwa seorang laki-laki ketika akad itu diperbolehkan memberikan mahar yang banyak, 100 juta sebenarnya. Kemudian dia hutang kepada istrinya. Ini saya hutang dulu untuk modal bisnis, untuk modal bekerja. Maka uang mahar itu adalah uang yang barokah. Artinya apa? Artinya pasti nanti akan berkembang. Itu adalah daunnya siapa? Daunnya Yai Maimun Jubair. Jadi ketika menikah, sebisa mungkin dimahari dengan mahar yang tinggi, mahar yang banyak, maharnya yang banyak. Tujuannya nanti dihutang. Tak utangi disik, mahari, nanti dibuat bisnis. Dan nanti setelah berkembang, saya kembalikan maharnya dengan nominal yang sudah saya hutang tadi. Itu nanti akan berkembang lebih banyak. Karena uang mahar itu merupakan uang yang barokah. Itu murni miliknya seorang istri, bukan miliknya suami, tapi miliknya istri. Tapi tadi bahwa ketika dia berhutang kepada istrinya, utang mahar harus punya niatan dalam hati bahwa nanti pada suatu saat ketika sudah mampu dia mau mengembalikan mahar. Jangan sampai punya niatan diutang tapi punya niatan tidak mau membayarnya. Ketika dia punya niatan yang seperti itu, maka ketika dia meninggal dan belum membayar maharnya tadi, belum nyauri utangnya, maka nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan orang yang memiliki dosa seperti dosanya orang yang berbuat zina. Al-hadis maca sapa sira ing hadis, ikra tegese maca sapa sira al-hadis ing hadis. Bahwa nyetaki ing hadis sapa At-Tabarani Tabarani. Faqala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina, sak temene iku setengah saking sampurnane pira-pira wong mukmin, imanan apane imane aksanuhum iku wis bagus-baguse mukminin, kulukon apane budi paketine. Bifidil fadho ini kelawan lakoni piro-piro kautaman, watarkir roda ililan ninggal piro-piro kealangan. Wa al-tofuhum lan luweh lembut-lembuti mukminin, ay arfakuhum tegese luweh welas-welase mukminin, wa akbaruhum lan luweh bagus-bagusi mukminin, bi ahlihi kelawan keluargane mukmin, di ahli kelawan keluarga mukmin.
Sabdanya Rasulullah lagi adalah di antara orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik budi pekertinya. Orang yang paling baik budi pekertinya. Orang yang paling baik budi pekertinya dengan melakukan keutamaan-keutamaan, dengan meninggalkan kejelekan-kejelekan, ini adalah orang yang paling baik, orang yang paling sempurna. Ya, antara orang yang paling sempurna adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama adalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kalau Rasulullah diperintahkan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang untuk menyempurnakan akhlak yang sudah. Orang yang paling baik, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling lembut, orang yang paling belas kasihan terhadap keluarganya, baik istrinya, anaknya,